Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padriansyah dengan NIM 2206085020006 akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial dan kekuasaan. Stratifikasi sosial dan kekuasaan merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan hierarki, status, kekuasaan, maupun kekayaan. Dalam kajian antropologi, pemahaman mengenai stratifikasi ini seringkali dikaitkan dengan hubungan kekuasaan dan bagaimana hubungan tersebut menciptakan dan mempertahankan ketidakmerataan di dalam masyarakat. Hubungan antara stratifikasi dan kekuasaan. Dalam banyak masyarakat, kekuasaan seringkali terdistribusi secara tidak merata, di mana sekelompok individu atau klan memiliki monopoli atas sumber daya dan posisi kekuasaan. Misalnya, dalam konteks masyarakat di Burundi, terdapat aristokrasi kecil yang mendominasi kekuasaan politik, seringkali berdasarkan garis keturunan dan hubungan patron-klien. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tidak hanya menjadi faktor yang mengidentifikasi kelas-kelas dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk mengatur dinamika sosial dan politik yang kompleks. Monopoli kekuasaan dan revolusi sosial. Contoh lain yang sering dikemukakan adalah dinamika pemisahan antara masyarakat Tutsi dan Hutu di Rwanda, di mana struktur sosial yang berdasarkan kelas dan etnis berkontribusi pada ketidakpuasan, yang akhirnya memicu revolusi. Penelitian menyatakan bahwa momen-momen besar dalam sejarah seperti revolusi tahun 1060 dapat dipahami dengan melihat dengan lebih dalam hubungan-hubungan antara kelas dan lokasi geografis dalam sistem stratifikasi. Pengertian dan konsep kelas sosial dan penggunaan istilah kelas dalam konteks ini menjadi subjek debat di kalangan antropolog. Beberapa studi berupaya mengidentifikasi tentang hubungan ekonomi dan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat, yang dapat dianggap sebagai kelas-kelas sosial otentik. Hal ini menuntut peneliti untuk terus-menerus memperbaharui dan menelaah bagaimana sistem kekuasaan berfungsi. Kompleksitas stratifikasi. Permasalahan yang dapat dihadapi adalah kompleksitas stratifikasi itu sendiri, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tipe-tipe sederhana saja. Ada banyak sekali bentuk dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga sulit untuk membuat kategori yang definitif. Penelitian menunjukkan perlunya memperhitungkan banyak variabel yang berpengaruh, seperti modalitas sosial ekonomi dan bahkan budaya dalam membangun sistem hierarki ini. Bentuk stratifikasi yang berbeda. Stratifikasi bisa terjadi berdasarkan faktor usia, gender, atau keturunan, di mana setiap faktor tersebut mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Dalam banyak sistem, kelompok usia memainkan peran penting dalam pembentukan solidaritas dan dinamika kekuasaan yang menciptakan struktur sosial yang kompleks. Beberapa pengamat menekankan pentingnya dinamika ini dalam menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan dijalankan di dalam masyarakat. Kekuasaan politik berperan penting dalam membentuk struktur sosial yang dalam masyarakat dengan cara yang kompleks. Pertama, kekuasaan politik mengorganisir dominasi dan subordinasi, menciptakan hierarki sosial yang beragam berdasarkan ketidakmerataan dalam stratifikasi sosial.
Hal ini mencerminkan bahwa setiap masyarakat, terlepas dari tingkat kompleksitasnya, memiliki struktur yang heterogen dan hierarkis. Dalam konteks ini, politik bertindak untuk memaksakan aturan-aturan yang mendasari hubungan sosial dan mengatur pembagian kekuasaan di antara individu dan kelompok-kelompok sosial. Kedua, di masyarakat yang lebih sederhana atau tradisional, kekuasaan politik seringkali terkait erat dengan elemen-elemen seperti hubungan dengan leluhur, penguasaan tanah, serta kontrol terhadap sumber daya dan simbol-simbol budaya. Contohnya, dalam masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan, minimal pengaruh dan prestis dari kekuasaan terbentuk melalui praktik-praktik ini yang seringkali mengandung unsur antagonisme dan konflik antar kelompok. Ketiga, dalam masyarakat yang stratifikasinya lebih kompleks seperti di wilayah Afrika atau Asia, struktur sosial dapat dibedakan menjadi kasta-kasta, jabatan, atau status yang masing-masing memiliki dinamikanya sendiri. Kasta, misalnya, membangun aturan yang ketat dan menegaskan pembedaan antara kelompok-kelompok sosial. Sementara jabatan menciptakan hierarkis berdasarkan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan politik dan sosial saling terkait dan membentuk jaringan yang mempengaruhi interaksi antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Akhirnya, hubungan antara kekuasaan politik dan struktur sosial tidak bersifat statis. Ia berevolusi seiring dengan perkembangan sejarah dan perubahan kondisi sosial ekonomi. Praktik dan dinamika ini menghasilkan variasi dalam bagaimana kekuasaan dipraktikkan dan diresapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai alat pembenaran dominasi maupun sebagai sarana untuk mobilitas sosial. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai stratifikasi sosial dan kekuasaan dalam konteks antropologi politik menawarkan perdagangan yang mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain dalam rangka mempertaruhkan atau mengubah struktur sosial yang ada. Hal ini relevan tidak hanya dalam kajian antropologi, tetapi juga untuk memahami konteks sosial dan politik di era modern. Penjelasan tentang feodalisme. Feodalisme diartikan sebagai suatu sistem dan politik yang ditandai oleh hierarki kekuasaan dan kewenangan serta hubungan-hubungan antar individu yang diorganisir seringkali berdasarkan garis keturunan dan kesetiaan dalam konteks masyarakat lokal. Struktur ini terlihat di Burundi, yang menunjukkan bahwa meskipun ada stratifikasi yang kaku, masyarakat itu sendiri terdiri dari berbagai hubungan sosial yang saling berhubungan. Stratifikasi sosial di Burundi, masyarakat Burundi dipandang memiliki monopoli kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil aristokrasi, terutama pangeran yang berdarah keraton. Di sini, hubungan yang antara klien dan patron sangat penting, terutama yang berkaitan dengan kasta dominan yakni orang Tutsi. Hubungan-hubungan ini dapat berbentuk private yang fleksibel atau memiliki bobot-bobot politik, tergantung pada kepemilikan tanah. Hal ini menciptakan suatu hierarki politiko-teritorial yang mencerminkan kekuatan dan status sosial di masyarakat tersebut. Ketidakstabilan dan variasi feodalisme. Salah satu poin menarik dalam diskusi ini adalah ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem feodalakan, terutama di bagian Afrika. Di Burundi, feodalisme tidak hanya merupakan cara interaksi antara penguasa dan yang diperintah, tetapi juga mencerminkan sebuah strategi yang dijalankan oleh aristokrasi untuk menjaga kekuasaan mereka.
Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam praktik dan kemungkinan ketidakstabilannya yang kadang-kadang mirip dengan sistem yang ditemukan di Asia. Hierarki sosial dan kekuasaan ini juga menjelaskan tentang hubungan antara hierarki sosial dan kekuasaan politik. Ada berbagai golongan dalam masyarakat yang terstruktur dalam sebuah hierarki, seperti aristokrat, orang terhormat, dan budak. Masing-masing golongan ini memiliki posisi dan jabatan yang berbeda, dan hubungan antara mereka menunjukkan adanya ketidakmerataan yang mendalam dalam masyarakat. Status hubungan, keturunan, dan jabatan sangat mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya, menciptakan jaringan sosial yang kompleks dalam struktur sosial yang hierarkis. Kekuasaan politik mengatur dominasi dan subordinasi dalam masyarakat, serta menciptakan hierarki sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks stratifikasi sosial, kekuasaan mengungkap ketidakmerataan antara individu dan kelompok berdasarkan kelas-kelas sosial. Dalam kajian antropologi politik, metode untuk memahami hubungan ini harus mempertimbangkan keberagaman dalam kompleksitas struktur sosial, di mana berbagai elemen sosial saling terkait melalui hubungan yang tidak seimbang. Masyarakat beragam memiliki hierarki yang didasarkan pada kekerabatan, usia, dan kekuasaan yang berhubungan dengan status. Dalam banyak skenario, konteks sejarah dan budaya turut mempengaruhi stratifikasi sosial dan sistem kekuasaan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa strata sosial bukanlah entitas yang statis, melainkan hasil dari interaksi yang dinamis antara berbagai faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami gejala-gejala sosiopolitik dalam konteks ini memerlukan analisis yang mendalam tentang hubungan-hubungan sosial dan bagaimana mereka membentuk struktur kekuasaan. Kesimpulan yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini, masyarakat yang ditelaah dalam hal ini menunjukkan betapa kompleksnya dipahami feodalisme dan dinamika sosial dalam konteks budaya yang berbeda. Feodalisme bukan sekedar model produksi, tetapi lebih sebagai rejim politik yang membedakan peran dan hubungan sosial antara penguasa dan yang dipimpin. Dengan pemahaman kali ini, kita dapat melihat bahwa feodalisme itu multifaset dan berhubungan erat dengan masalah kekuasaan dan juga pengaruh dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui analisis ini, saya dapat memahami lebih dalam bagaimana struktur sosial dibangun dalam hubungan kekuasaan yang ada dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.